Halo teman-teman, kenalin nama aku Rahman. Ini adalah video vlog pertamaku. Di sini aku pengen buat video aja, buat channel YouTubeku untuk pertama kalinya aku punya channel YouTube. Ya, vlog daripada aku ngomong aja gak ada pembahasan lainnya. Lah aku itu pengen nguras kolam kura-kura. Kepengen nguras kolam kura-kura, aku tuh punya kura-kura. Dulu itu aku hobi banget pelihara kura-kura, tapi semenjak aku ya kuliah, aku tinggal juga, terus sekarang itu terbengkalai banget. Jadi ya aku cuma pengen nguras kolamku aja. Terus ya nanti mungkin ada saran ataupun ya atau kritik-kritik dari teman-teman semuanya. Di sini itu aku punya lahan di belakang rumah. Itu banyak sekali hewan, ya ada ayam, burung, unggas kayak bebek, mentok gitu. Terus aku tuh ada kolam kura-kura tadi. Terus ya kalian ikutin aja perubahan taman belakang rumah dari seorang Rahman, oke? Ya mohon maaf, ini adalah video vlog pertamaku, jadi ya kelihatan amatir banget dan juga nggak seberapa profesional. Dan juga ya mungkin ada kurangnya di kamera saya mohon maaf banget. Soalnya saya menggunakan kamera handphone, belum ada prepare untuk beli kamera juga. Jadi ya gitu. Oke. Jadi ini adalah kolam kura-kuraku. Dulunya itu adalah tempat sampah, tempat kayak bakar sampah gitu. Di sini adalah kolam kura-kuraku. Ya, ada pohonnya juga karena kemarin habis nebang pohon. Sini. Nah, dulunya di bawah sini itu ada kayak kolam ikan. Isinya itu ikan lele. Terus pas udah panen di apa ya? Dikasih tanah, diuruk tanah lah gitu. Di sini tuh kotor. Nah, ini kolamku itu kotor banget. Lihat. Warnanya tuh sampai merah. Di sini ada 4 kura-kura yang aku punya. Dulu awal-awal aku punya kura-kura itu banyak sekali kura-kuraku. Jadi ya lama kelamaan habis, aku tinggal kuliah juga, ada yang mati, ada juga yang aku kasih saudaraku juga ya gitu. Dan juga ada kolam lagi di ruang tengah keluargaku, itu ada kolam isinya ikan dan juga kura-kura juga. Besok kita kulas, oke? Ya, ini kolamku, kolam kura-kuraku yang tadi aku videoin juga secara zoom. Ini kolam-kolam kura-kura. Dan juga aku di sini tuh punya banyak hewan ya. Contohnya ini, aku itu punya burung. Aku tuh punya burung satu, nggak tahu ini apa namanya, dan perkutut sih. Terus ini ada juga satu burung, 2 burung. Di sini ada juga perkutut. Di sini ada perkutut juga. Di sini tuh juga ada perkutut di bawah, dan banyak sekali hewan-hewan. Sayangnya belum tertata sih belakang rumahku. Jadi ya aku berharap dengan video pertamaku ini bisa menjadi awal atau mulainya aku untuk merenovasi belakang rumahku ini. Semoga dengan awal aku memulai dengan satu video bisa menjadi beberapa video renovasi taman belakang. Oke, seperti itu. Oke, mari. Oke, sekarang kita mulai bersekolah aja. Di sini aku kasih kayak tempat buat nggak kena air hujan. Nah, dulu itu aku punya gini itu buat biar daun-daunnya itu nggak masuk, tapi masih ada masuk karena rusak dan itu masih ada pohon batang kemarin habis nebang gitu sih. Ya, aku mau ngenalin beberapa jenis kura-kura ini yang aku punya. Ini tuh kura-kura sejuta umat, namanya itu kura-kura red edge slider atau biasa dikenal kura-kura Brazil, yang biasa dijual harga kalau sekarang itu sekitar 25 sampai 30 ekor. 30.000 per ekor. Yang kecil-kecil itu biasa dijual abang-abang warna hijau. Ini besarnya itu kayak gini, nggak lagi hijau, tapi harus kayak gini nih. Aku dulu beli itu sekitar harga 80 sampai 100.000 tergantung marketplace di daerah kalian juga. Aku belinya itu di Facebook kebetulan, jadi aku COD ke rumahnya yang jual itu. Ya seperti ini bentukannya kura-kuranya. Aku ada tiga yang besar segini. Terus aku juga ada kura-kura jenis lain. Nah ini kura-kura ikonik Indonesia, berasal dari Indonesia.
namanya itu kura-kura Ambon. Nah, dia tuh lebih suka di darat daripada di air, makanya tadi aku ngambilnya di darat. Dan juga dia ku uniknya, dia ku bisa nutup ininya. Jadi kalau kura-kura biasa belakangnya ini apa ya namanya, karapas, salah. Karapasnya itu bisa nekuk gini. Nanti aku share juga di deskripsi apa namanya untuk yang bagian bawah ini. Pokoknya yang ini di sini itu bisa nekuk. Tapi kayak kura-kura yang lain, contohnya mana ya? Kayak kura-kura ini juga Red Elf Rider, kura-kura Brazil ini nggak bisa nekuk, bener-bener paten. Terus ada juga buat bedain cowok sama ceweknya. Kalau yang lurus, kayak yang lurus atau ada cekung sedikit ke dalam, itu yang cowok, Dan juga kukunya yang depan itu panjang, itu cowok. Dan buntutnya ini kelihatan nggak sih? Agak deket. Nah, ini dari apa itu lubang ini sama pangkal ekor itu jauh, itu cowok. Tapi kalau cewek, lubang dan juga pangkal itu deket. Gitu. Pangkal ekornya itu deket, itu yang menandakan cewek seperti itu. Kalau yang ini tuh sulit sih. Lanjut ya. Jadi aku itu pakai tanahnya itu pertama itu aku pakai tanah biasa ya. Tanah kayak tanah hitam, tanah buat tanaman gitu. Ya bisa pakai tanah Malang, pasir Malang itu juga bisa. Terus kebetulan aku itu suka sekali dulu itu ngerawat kucing. Jadinya aku kasih itu apa pasir kucing itu tadi, bekasnya pupnya kucing itu kan kebuang kan, sayang. Jadi udah aku taruh sini aja, aku bersihin dulu tadi. Ini jadi tanahnya tuh kayak gini. Nih tanahnya tuh kayak gini, tanah bekas kucing itu. Dan ini menurutku masih bisa digali, semisal kalau dia itu mau bertelur, ini gali-galiannya mudah. Nah, gali-galiannya mudah dan juga tanahnya itu enggak yang panas banget gitu menurutku. Jadi ya bisa lah, masih bisa lah. Oke. Untuk kolamnya itu seperti ini, aku buat kotak karena dua ini dulu bekasnya tempat sampah, jadinya ya kotak gini. Terus aku tutup, aku kasih tangga dari bata gitu. Ini semua aku bikin sendiri. Dulunya tuh dibikinin tukang yang dua ini, terus aku jebol tengahnya, aku kasih kayak semen lagi biar rata. Terus aku pasang juga semen di sini, bata, tembok itu, terus tutup semuanya. Terus sini. Nah, di sini tuh aku pakai sistem pembuangannya itu kayak gini. Jadi ada paralon ke atas. Kita itu nggak ada kayak penutupnya gitu tuh nggak ada. Buat buka tutupnya itu nggak ada, tapi langsung kayak gini. Kalau kita buka sininya, air itu langsung keluar. Coba ya kita buka. Bukanya biasanya aku di sini. Tuh, ini pembuangannya kayak gini. Bentar, aku mau ambil selang. Aku udah ngambil selang. Nanti kalau bisa aku ada keran sih di sana itu. Itu ada tempat nyimpen air, tandon kuning itu. Nah, itu biasanya dari sana ngisinya. Kalau selangnya ini cukup, kalau nggak cukup bisa dari dalam. Ada tempat keran. Ini sini. Nih, lihat. Udah mulai habis airnya. Ada 4 kura-kura. Sini. 1. Bisa kita lepaskan di bawah air supaya nggak ganggu kalau kita waktunya bersih. Kita lepaskan di sini aja biar mereka jalan-jalan. Soalnya udah lama banget mereka nggak pernah keluar kandang. Dulu pernah aku lepasin di kolam leleku di bawah sini. Aku ngambilnya susah banget, nunggu bener-bener habis airnya, nunggu airnya dikuras dulu baru bisa ngambil kura-kuranya. Soalnya susah, kalau udah masuk itu nggak bisa ngambil gitu, susah soalnya. Nah, kebetulan aku di sini tuh punya 2 betina 1 jantan. Untuk yang kura-kura Brazil Red Elf Rider-nya itu cuma punya 2 betina 1 jantan. Terus yang kura-kura Ambon aku tuh punya 3, 2 di kolam depan, 1 di kolam belakang.
yang di kolam depan itu besar satu kecil satu, cewek semua kalau nggak salah. Ini yang cowok, lalu tak tahu saya lupa, nanti aku cek lagi. Ini kolamnya tuh kayak gini, jadi lubangnya tuh di dekat sini. Ini ketutup sama kayak gini sampah, terus nggak ada ikannya. Aku itu mau ngasih ikan, tapi kenapa selalu setiap aku ngasih ikan, ikannya itu mati, nggak tahu kemana, mungkin dimakan. Nah, terus pasirnya tuh banyak yang masuk, soalnya kan kura-kura dari pasir ini, dari pasir itu ke sini tuh masuk tuh juga bawa pasir dari atas, kayak nempel di badannya gitu, jadinya ya ikut masuk. Ya segitu. Nanti ini juga kita siram biar tanyanya lembab. Nah, ini panas banget. Oke. Pura-pura gitu. Yang ke sana ada, yang ke sana satu, ada yang di sini. Nah, kepo ayam bebeknya tuh. Jadi selangnya udah aku tancapin, ternyata kalau dari sana itu nggak cukup, kurang panjang, jadi aku ambil dari dalam. Stop. Nggak nyarang juga ya. Ini salah satu aktivitasku kalau aku pulang dari perkuliahan pas libur gitu, ngurus sekolah. Dan menurutku cukup menyenangkan sekali buat refreshing kuliah kan. Tuh jadi buat aku ya seneng-seneng juga, nggak yang memberatkan aku juga gitu. Terus nggak keluar jadi mungkin beli makannya juga. Oh ya, aku di sini biasanya kalau ngasih makan pakai pelet lele. Kalau mau bagus ya pakai kayak daging-dagingan tuh, apalagi pakai udang itu nanti warnanya keluar banget. Tapi kalau buat kura-kura fresh Brazil, Ambon, menurutku pelet aja udah bagus. Kalau mau bagus buat kura-kura apalagi jenis Ambon itu pakai buah, itu bagus. Mereka mau kok makan buah ternyata. Nggak semua kura-kura nggak mau makan buah, ada yang mau makan buah juga. Itu guys, dan lubangnya kok ada yang nutupin buntu gitu, ada aku dorong pakai gunting. Pasirnya kita buang juga sekalian, jadi pasirnya kita buang sekalian ya biar bersih. Udah lama sekali sih ini nggak aku kuras, sekitar ada ya 2 bulan aku nggak aku kuras ya gini. Meskipun ini nggak yang bersih banget, nggak yang disikat, tapi menurutku nggak apa-apa, biar ada pertumbuhan hewan-hewan kecil kayak bakteri yang bisa mengurai kotorannya mereka juga. Menurutku gitu. Nggak tahu ya teman-teman kalau ada kura-kura atau gimana, mungkin juga teman-teman nonton yang punya kura-kura, makasih banget udah nonton. Dan ya mungkin sarannya, karena aku juga masih pemula hitungannya dalam memelihara kura-kura ini. Oke, kita siram ini juga buat ya siram-siram gitu, biar enggak yang kering-kering banget, tapi hanya sekedar siram-siram. Dulu pernah kura-kuraku itu punya anak teman-teman, punya telur di sini tuh beberapa kali. Terus ada juga yang bertelur tapi nggak ketahuan, jadi menetas secara alami, dan itu cukup bagus ternyata kalau bisa menetas alami. Itu 2 ekor, jadi ada tiba-tiba itu ada kura-kura kecil di sini satu, pas ibuku ngasih makannya ternyata ada satu tiba-tiba seperti itu. Terus juga
aku netasin pakai inkubator itu berhasil 4 ekor, sisanya gagal. Jadi ya sekitar 12 telur yang aku inkubator, ada 4 yang berhasil dan 8-nya gagal karena mungkin pertama kalinya aku inkubator telur juga seperti itu. Jadi ya gak apa-apa. Seperti ini aktivitasku kalau lagi membersihkan lubang buat keluarnya air. Jadi kita semprot-semprot kayak gini sampai bersih semuanya, pasir-pasirnya keluar. Terus kalau sudah sini ditutup gitu. Kalau semuanya udah bersih, sekarang nutup pipa yang ini tadi. Sebelum kita tutup, cuci dulu dalamnya pakai air keras ini biar bersih. Nah, tinggal ditutup. Nggak ada buat buka tutupnya, nggak ada pina. Nah, lihat kura-kuranya nih. Kura-kuranya sama bebek. Satu lagi di sana, pojok. Kelihatan nggak? Pojok. Ini pojok sana tuh satu. Terus satunya mana? Tuh. Ada satu lagi. Gimana ya? Bawah ember. Begini. Oh ya. Ini satu lagi di sini. Ini kura-kuranya. Satu lagi. Sembunyi. Kalau kura-kura Ambon itu kebiasaannya itu dia suka banget sembunyi. Jadi pasti kayak nyari tempat untuk sembunyi gitu. Kura-kura Ambon. Terus kita habis ini nyikat kura-kura besar sambil nunggu ininya terisi. Kita nyikat kura-kura terus lanjut kita masukin kura-kuranya. Oke, sekarang waktunya kita tuh nyikat kura-kura. Dari kura-kura Ambon aja terlebih dahulu. Kita sikat. Ayo kita pakai sikat biasa. Nyikatnya jangan terlalu keras karena ini juga sakit buat bagi mereka. Jadi kayak secukupnya aja nyikatnya biar ngehilangin kayak lumut-lumut yang ada di cangkangnya. Nggak cangkang sih, kayak tempurungnya tuh. Mungkin mohon maaf jika ngomong agak formal atau agak terbata-bata atau ya tahu sendirilah video pertamaku, jadi aku mohon maaf sekali untuk teman-temannya. Aku mohon maaf karena ini tidak video pertamaku. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau menonton, menyisihkan waktu untuk nonton aku. Kayak gini aku kalau lagi nguras sekolah, nyikatnya jangan kenceng-kenceng. Kalau kalian punya kura-kura ya tetap disikat, tapi jangan yang kenceng-kenceng, cuma gini-gini aja biar mereka itu nggak sakit. Ya bersihkan kura-kuranya. Ini adalah kura-kura Ambon, dia suka sembunyi di sini. Nah ini tadi udah ada airnya sedikit, tempat ngisi kita masukin. Kita ambil kura-kura yang lain. Oke. Ada satu kura-kura yang sembunyi di sini ya. Nih sembunyi cari tempat pelindungan gitu. Tajam, hati-hati, kaca soalnya. Dia tuh cari tempat berlindung gitu karena nggak tahu ya namanya hewan alamiah, cari tempat untuk berlindung. Oke, sekarang kita sikat hewannya. Oke, lanjut sikat. Kalau yang Brazil ini, yang res ini, dia itu nggak bisa diem, pasti gerak. Kalau kita lagi sikat atau lagi ngapain, dia tuh pasti memberontak gitu. Beda kalau yang Ambon, dia tuh pasti diem aja, nggak berani keluar. Kalau yang ini tuh bahkan ngelawan, dia tuh berani gitu. Sikat sampai paling nggak lumutnya hilang lah. Kita balik dia, sikat sedikit bagian bawahnya, kuku-kukunya kita bersihkan. Sikat, jangan kasar-kasar, jangan berat-berat. Kalau nyikatnya takutnya dia juga kesakitan. Dia pelan-pelan. Oh, udah bersih. Dia itu suka gigit. No, udah mau gigit. Masukin kura-kura kedua, selesai. Kita sikat lagi. Sikatnya pelan, jangan kasar-kasar. Meskipun kelihatan kotor ya, kayak kelihatan lumut, nggak apa-apa. Soalnya kan ya udah lama kan di air, biarin.
jangan kasar-kasar, kalau nyikatnya secukupnya aja, sikat dikit-dikit. Kalau kelihatan bersih ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku udah punya kura-kura ini tuh sejak aku SMP kelas 3 akhir itu 2019, yang benar-benar corona itu aku baru punya kura-kura itu. Oh ini sakit ternyata guys, agak enggak dikit, mungkin digigit sama temennya, mungkin bisa kita obati besok bisa kita obati pakai, mungkin bisa pakai betadine, terus dikasih tisu, terus dibiarin di dataran gini, jangan dimasukin air dulu kalau lagi diobati ya. Oke, kura-kura ketiga selesai, kura-kura terakhir kita pelan-pelan, dikit-dikit aja, jangan yang kasar-kasar banget, takutnya biar kesakitan. Kalau yang res ini berani ya, nggak kayak yang kura-kura Ambon tadi. Kalau kura-kura darat tortoise itu biasanya kalau ketinggian dia tuh nggak berani, tapi beda lagi kalau turtle, kura-kura air, dia tuh ketinggian itu tetap loncat, dia tuh berani untuk loncat dari ketinggian. Beda lagi kayak kura-kura darat, dia tuh kalau semisal lagi di ketinggian dia tuh nggak bakalan berani loncat. Beda kayak turtle. Tuh udah selesai. Kura-kura terakhir cukup besar sih, ini ada paling 8-10 tahun. Tapi aku belinya pas udah gede. Oke. Punya ngasih air. Kita tunggu full, oke? Di sini udah aku isi ya airnya teman-teman semua. Udah aku isi, tapi masih segini. Nanti mungkin batasnya itu ya segini kali, mungkin segini, kalau nggak segini tengah-tengah sini. Itu airnya, nambahnya di situ. Kalau udah langsung kita tutup pakai jaring-jaring supaya daun-daunnya nggak pada masuk. Kita tutup pakai jaring-jaring supaya daunnya nggak pada masuk, terus biar bersih. Mungkin next aku kasih updatean lagi soal kura-kuraku di video-video selanjutnya. Seperti itu adalah penampakan belakang rumahku, itu tadi tandon air. Itu ada kandang-kandang ayam, banyak banget kandang ayam ya, cukup luas. Semisal ini dibuat taman juga cukup bagus. Kalau benar-benar prepare, itu ada kamar mandi yang nggak kepake juga, banyak barang-barang. Jadi teman-teman ikutin aja updatean dari belakang rumahku ini. Nanti aku ngapain aja aku update di channel YouTubeku, oke? Jadi ya stay tune di channelku, jangan kemana-mana. Kalau ada update nonton ya teman-teman. Aku cukup seneng kalian nonton, cukup bahagia banget. Ya seperti itu. Meskipun agak amatir ya seperti itu. Ini penampakan kura-kuraku, kelihatan nggak? Ini aku ngisi airnya seperti ini. Ini kura-kuraku 1, 2, ini yang cowok, dia cowok juga Ambon. Oke. Aku kan tadi ngisi air kan, sekarang airnya udah full. Lihat sini. Aku biasanya kalau ngisi air, batas yang aku gunain itu biasanya 2 atau 3 kalinya kura-kura. Maksudnya tingginya kura-kura segini ya, berarti airnya itu 2 kalinya, kayak segini berarti segini airnya. Kalau nggak gitu lebih dikit gitu, yang nggak dalam-dalam juga, karena buang-buang air kalau kebanyakan buat 4 kura-kura. Tapi kalau lebih banyak lagi, kalian punya rezeki lebih ya boleh sih kasih air banyak. Kalau sudah segini udah kita tutup pakai ini buat yang airnya. Ini aku ada ya kayak jaring-jaring gitu, jaring-jaring tutup sebelah sini, ambil ini kita tutup. Nah tutup lagi, ini kan bisa. Besok kalau aku mau perbaiki ini, aku update lagi di channel YouTubeku. Jadi jangan dengeran nggak suaraku, karena aku juga belum nyiapin mic ataupun mikrofon ataupun
yang dicantolin di sini tuh aku belum nyiapin, jadi mungkin agak nggak kedengeran, suaranya terganggu sama suara bebek, suara-suara yang lainnya juga. Jadi mohon maaf banget. Oke, kita matikan airnya. Itulah vlog pertamaku, aku Rahman. Vlog pertama adalah kuras kolam. Mohon maaf jika aku agak amatir, ngomongku terbata-bata, ngomong gak jelas atau yang lain sebagainya, campur-campur pakai bahasa daerah juga. Aku mohon maaf. Terima kasih udah nonton. Aku cukup seneng banget udah memulai video pertamaku, meskipun nanti ada ya kendala-kendala atau lain sebagainya yang mungkin telat ngupload ataupun telat bikin video lain sebagainya, aku mohon maaf. Tapi aku usahain banget, aku bakal sering upload di channel YouTubeku dan juga sering update perkembangan taman belakangku. Kita fokus di taman belakang dulu, nanti kalau ada update lainnya kita bakal share. Oke, terima kasih udah menonton, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Bye bye, ketemu lagi di next video. Dadah.